Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roma Hoironisa dari kelas PI 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani. Ada 3 faktor lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani kaya akan mitosnya, begitu pula mitos dianggap sebagai awal untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dianggap sebagai pendorong munculnya filsafat Yunani seperti karya Homerus tentang pendidikan. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan berasal dari negara Babilonia yaitu Mesir ditambah Sungai Nil. Berkat kemampuan ilmu itu berhasil dikembangkan. Adanya 3 faktor tersebut, kedudukan mitos diganti dengan akal. Kemudian dari sini lahirlah filsafat. Pengertian filsafat pada saat itu masih berwujud ilmu pengetahuan yang masih global, sehingga perlahan satu demi satu berkembang dan berdiri sendiri. Zaman Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Yunani kuno dan Yunani klasik. Yunani kuno disebut juga periode tersebut dengan filsafat alam, karena pada masa ditandai oleh ahli pikir alam. Yunani klasik adalah aliran yang mengawali periode Yunani adalah sofisme. Sofisme yang berarti pandai. Berbagai macam bidang dalam sofisme dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Yunani klasik yaitu Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Ia adalah keturunan bangsawan. Ia juga tokoh filsafat yang paling terkenal dalam abad Yunani kuno dan di antara lainnya, Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato juga adalah guru dari Aristoteles. Dalam kepemimpinannya lebih dikenal dengan metode dialektika yang menuangkan dialog-dialog, teori, dan ide-ide yang mengidealkan negara pesemakmuran. Pandangan Plato yang bersendi pada ajaran tentang ide-ide diaplikasikan melalui teori pengetahuan dualisme dunia yang dipraktikkan dalam kehidupan. Ajaran-ajaran Plato dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran tentang ide-ide. Dalam menerangkan ide ini, Plato menerangkan dengan teori 2 dunianya, yaitu dunia yang mencangkup benda-benda jasmani yang disajikan panca indera. Sifat dari dunia ini tidak tetap dan terus berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia ide. Dan dunia ide ini semua serba tetap, sifatnya abadi dan tentunya serba sempurna. Hubungan antara ide dan realitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, ide hadir dalam benda-benda konkret. Yang kedua, benda konkret mengambil bagian dalam ide. Disinilah Plato memperkenalkan partisipasi dalam filsafat. Yang ketiga, ide merupakan model atau contoh bagi benda-benda konkret. Yang kedua adalah ajaran tentang jiwa. Menurut Plato, jiwa mempunyai sifat-sifat yang sama dengan ide-ide, jadi sifat abadi dan tidak berubah. Yang ketiga adalah ajaran tentang etika. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Yang keempat, ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya. Maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu. Plato juga membagi warganya menjadi 3 bagian kelas, yaitu yang pertama golongan pemerintah atau filsuf, merupakan orang terpilih yang paling cakap dari kelas penjaga, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, juga memperdalam ilmu pengetahuan dengan segala kebijakannya. Yang kedua yaitu golongan pengusaha. Mereka lebih bergerak dalam bidang perekonomian dan berproduksi tetapi tidak memerintah. Yang ketiga yaitu golongan cerdik pandai. Mereka diberi makan dan dilindungi serta mereka juga memerintah. Plato merupakan tokoh yang mempunyai sifat rasional dan bijaksana.
tetapi benci terhadap pemerintahan demokratis. Dalam pemikirannya, dia menggunakan akal sebagai akar dari sebuah kepercayaan. Karyanya yang paling terkenal yaitu buku yang berjudul Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Dalam karya-karyanya yang ia tulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utama karangannya. Plato tutup usia pada umurnya yang ke-70 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.